Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di room Zoom meeting pada hari ini. Perkenalkan, saya Berliana Desril yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya pertemuan pada pagi hari ini. Adapun topik yang akan kita bahas pada hari ini yaitu mengenai isu-isu pendidikan yang terjadi 5 tahun belakangan. Baiklah, untuk tidak memperpanjang, langsung saja pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Daratul Baitlo Putri. Kepada Daratul, waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, sebelumnya terima kasih atas waktunya moderator. Saya akan menyampaikan presentasi mengenai isu-isu pendidikan. Saya akan menyampaikan mengenai peningkatan literasi digital dalam pendidikan Indonesia. Adapun terkait tantangan dan solusinya. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Sahrunisa MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Daratul Baitlo Putri dengan NIM 21129027. Latar belakang munculnya isu pendidikan mengenai peningkatan literasi digital. Pada saat pandemi COVID-19 telah menjadi katalis utama dalam transformasi pendidikan di Indonesia, mendorong penggunaan teknologi secara masif melalui model pembelajaran daring atau hibrid. Meskipun langkah ini bertujuan untuk menjamin kelanjutan proses pendidikan di tengah pembatasan sosial, kenyataannya di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan besar dalam literasi digital. Tidak hanya di kalangan siswa tetapi juga di kalangan guru dan orang tua. Menurut survei UNESCO 2022, tingkat literasi digital di Indonesia berada pada posisi yang cukup rendah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Hal ini menjadi sinyal bahwa ekosistem pendidikan Indonesia belum sepenuhnya siap menghadapi era digital, terutama ketika sistem pendidikan sangat bergantung kepada teknologi. Adapun faktor utama yang menjadi penyebab lemahnya literasi digital di Indonesia meliputi adanya kesenjangan akses teknologi, kurangnya pelatihan dan pengembangan keterampilan digital bagi pendidik, rendahnya investasi dalam transfusi teknologi di daerah terpencil. Urgensi isu yang akan dibahas yang pertama yaitu literasi digital saat ini telah menjadi kebutuhan dasar dalam dunia pendidikan, tidak hanya untuk mendukung proses pembelajaran tetapi juga sebagai modal utama bagi masa depan peserta didik. Di era digital di mana teknologi memainkan peran penting dalam hampir semua aspek kehidupan, literasi digital membantu individu untuk mendapatkan perkembangan teknologi dan memanfaatkan peluang yang ada. Tanpa literasi digital yang memadai, siswa Indonesia akan mengalami kesulitan bersaing di pasar kerja global yang semakin mengutamakan keterampilan berbasis teknologi. Adapun solusi yang ditawarkan. Yang pertama, dari segi pendidik. Pendidik diharapkan mengikuti pelatihan literasi digital, di mana pelatihan ini bisa disediakan oleh lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Yang kedua, memanfaatkan platform pembelajaran daring yang sederhana. Dengan memanfaatkan platform ini, guru lebih paham akan literasi digital dan mampu menerapkannya bagi siswa di sekolah dasar. Yang ketiga, mengintegrasikan teknologi secara relevan dan kontekstual, di mana
Dalam mengintegrasikannya, guru dapat memanfaatkan teknologi ini dalam bidang pendidikan, baik dalam bidang mengajar ataupun pada saat memberikan tugas. Yang kedua yaitu dari sisi pemangku kebijakan atau lembaga pendidikan. Pertama, harus menyediakan program pelatihan dan sertifikasi literasi digital bagi guru di semua jenjang pendidikan yang telah mengikuti program tersebut. Yang kedua, mengembangkan kurikulum berbasis literasi digital yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Yang ketiga, melibatkan sektor swasta untuk mendukung pengadaan perangkat digital di sekolah-sekolah. Gimana? Dengan melibatkan sektor swasta ini dapat menyediakan perangkat digital dan dapat memotivasi guru untuk lebih mengetahui tentang literasi digital dan mengaplikasikannya. Dari sisi pemerintahan, yang pertama, mempercepat pembangunan infrastruktur digital terutama di daerah terpencil. Dalam artian, tidak adanya kesenjangan antara kota dengan daerah terpencil terkait dengan infrastruktur digital. Dalam artian, adanya jaringan yang merata di Indonesia. Yang kedua, memberikan subsidi perangkat digital dan akses internet bagi siswa yang kurang mampu. Yang ketiga, meluncurkan kampanye nasional untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya literasi digital pada saat sekarang ini. Adapun tantangan dalam 5 tahun ke depan yang akan dihadapi untuk meningkatkan literasi digital. 1. Akses infrastruktur. Meskipun pemerintah telah berupaya mempercepat pembangunan infrastruktur digital, masih banyak wilayah Indonesia, terutama daerah terpencil atau pulau-pulau kecil yang belum terjangkau jaringan internet memadai. Kondisi ini menyebabkan ketimpangan akses terhadap pembelajaran digital di berbagai wilayah. Yang kedua, pengembangan kapasitas guru. Melatih ribuan guru untuk menguasai literasi digital dalam waktu singkat menjadi tantangan besar. Banyak guru masih belum terbiasa dengan teknologi dan membutuhkan pelatihan yang intensif yang berkelanjutan agar dapat mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran secara efektif. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, terutama guru yang tidak pandai mengakses teknologi, guru yang tidak paham tentang teknologi, dan tidak adanya jangkauan internet di daerah guru tersebut. Yang ketiga, kesenjangan sosial ekonomi. Siswa dari keluarga kurang mampu lebih rentan tertinggal dalam literasi digital karena keterbatasan akses perangkat dan internet. Ketimpangan ini dapat memperbesar kesenjangan pendidikan antara siswa dari keluarga mampu dan tidak mampu. Yang keempat, keberlanjutan program. Banyak program pemerintah seringkali terhenti karena keterbatasan anggaran atau pergantian kepemimpinan. Keberlanjutan menjadi tantangan utama untuk memastikan program peningkatan literasi digital berjalan secara konsisten dan memberikan dampak dalam jangka yang panjang. Adapun tantangan yang terakhir yang harus dihadapi dalam meningkatkan literasi digital adalah perubahan paradigma. Mengubah pola pikir pendidik dan masyarakat agar lebih adaptif terhadap teknologi membutuhkan waktu. Sebagian besar masyarakat, terutama di wilayah pedesaan, masih menganggap teknologi sebagai suatu yang tidak esensial dalam pendidikan, sehingga perlu edukasi intensif untuk mengubah pandangan ini. Sekianlah penjelasan mengenai
isu pendidikan terkait judul peningkatan literasi digital dalam dunia pendidikan. Sekian, terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Daratul Baitlo Putri. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan saya paparkan sendiri materi yang saya punya, yaitu tentang kekerasan di Satuan Pendidikan Indonesia. Materi yang akan saya paparkan yaitu tentang isu kekerasan di Satuan Pendidikan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Berliana Desril dengan NIM 2112978. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kekerasan. Kekerasan merupakan masalah kompleks yang melibatkan individu, struktur sosial, dan hubungan antar individu dalam konteks pendidikan dan menciptakan lingkungan yang lebih adil dan manusiawi. Di dalam pendidikan, kekerasan di sekolah menunjukkan bahwa di sistem pendidikan kita masih lemah. Banyak faktor yang menyebabkannya, seperti ketidakselarasan, ketidaksetaraan, penyalahgunaan kekuasaan, dan kekurangnya pengawasan. Padahal di sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan kondusif bagi peserta didik. Kekerasan ini, baik secara umum maupun konteks pendidikan, adalah tindakan yang menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun mental. Dalam dunia pendidikan, kekerasan seringkali bukan hanya tindakan fisik, tapi juga berupa tindakan verbal atau psikologis. Undang-undang di Indonesia menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang baik. Ini menunjukkan bahwa negara kita sangat peduli pada kesejahteraan anak-anak. Negara kita berkomitmen untuk melindungi hak-hak anak, termasuk untuk mendapatkan hidup sehat, hidup aman, dan hidup yang nyaman. Pemerintah telah membuat aturan untuk memastikan hak-hak anak ini dapat terpenuhi. Dalam Islam juga mengajarkan guru tidak hanya sekedar sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing. Guru yang baik akan memahami karakter siswanya sehingga bisa membimbing mereka ke arah yang positif. Sayangnya kekerasan di sekolah masih sering saja terjadi, yang menunjukkan bahwa ada guru yang lupa akan tanggung jawabnya sebagai pembimbing. Kekerasan di sekolah bisa terjadi karena guru kehilangan makna sebenarnya dalam profesinya. Seorang guru yang profesional seharusnya bisa membangun hubungan yang baik dengan siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang positif. Seperti yang kita tahu, kekerasan di satuan pendidikan tidak hanya terjadi pada guru kepada peserta didik, bahkan sebaliknya juga. Guru seringkali juga menjadi korban dari tindakan kekerasan atau orang tua siswa. Hal ini menunjukkan adanya masalah yang serius dalam lingkungan sekolah, yaitu hubungan yang tidak harmonis antara guru dan siswa maupun guru dan orang tua siswa. Lingkungan sekolah yang sebenarnya seharusnya menjadi tempat yang aman dan kondusif untuk belajar, namun kenyataannya menunjukkan bahwa sekolah seringkali menjadi tempat terjadinya konflik dan kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah banyak yang gagal dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung. Adanya kekerasan antara guru dan siswa menunjukkan bahwa adanya kontradiksi dalam lingkungan sekolah. Padahal seharusnya guru dan peserta didik bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dari isu-isu yang terjadi, ada beberapa faktor dan dampak yang menyebabkan kekerasan di dalam satuan pendidikan Indonesia. Yang pertama, ada faktor internal, meliputi perilaku guru dan perilaku siswa. Seperti yang pertama, kurangnya konsisten guru dalam menegakkan aturan sekolah. Seperti yang kita tahu, setiap sekolah memiliki aturan yang berbeda-beda. Yang kedua, gaya mengajar otoriter dan hanya searah. Seperti yang kita tahu juga, kurikulum sekarang, kurikulum merdeka telah ditetapkan bahwa guru bisa mengajar tidak hanya dengan metode teacher center, melainkan juga melalui student center, yaitu tidak hanya searah, tidak hanya guru saja, tetapi juga melibatkan peserta didik yang lebih luas.
Yang ketiga, masalah psikologis guru atau siswa juga memicu kekerasan. Yang selanjutnya, faktor eksternal. Faktor eksternal biasanya mencakup pengaruh lingkungan, masyarakat, dan juga media massa yang seringkali menampilkan solusi instan terhadap masalah yang kompleks. Hal ini dapat memicu kekerasan antar siswa, antar guru dan siswa, bahkan kekerasan yang melibatkan masyarakat terhadap sekolah. Kekerasan terhadap anak berdampak serius baik fisik maupun psikis. Kekerasan fisik juga dapat menyebabkan seperti luka, cacat, kematian. Teman-teman juga pasti pernah lihat kan yang tayang di televisi. Dampak psikis juga meliputi biasanya itu sulit dideteksi, terwujudnya dalam bentuk rendah diri, kesulitan bersosialisasi, perilaku yang merusak, penarikan diri, bahkan sampai penyalahgunaan narkoba atau alkohol. Kecemasan dalam diri, ketakutan, dan bahkan perilaku bunuh diri atau pembunuhan. Kekerasan seksual juga sering terjadi di lingkungan pendidikan, dapat mengakibatkan trauma dan rendah diri. Sebagaimana yang sudah saya paparkan di atas, fokus tak semata pada aspek hukum yang menangani kekerasan di dunia pendidikan. Di dalam dunia pendidikan ini juga telah menciptakan jurang pemisah antara guru dan peserta didik. Alih-alih menyelesaikan masalah, pandangan ini muncul karena adanya pertentangan antara perlindungan guru dan perlindungan anak. Dan solusi yang kita tahu, sebaiknya etika peserta didik terhadap guru, yaitu yang pertama, hendaknya peserta didik tidak berjalan dengan ongeh di depan guru, dan yang kedua, duduk sesuai tempatnya. Yang ketiga, tidak memulai pembicaraan yang tidak sopan tanpa izin, berbicara yang sopan kepada guru, tidak bertanya dengan bertele-tele, menghargai waktu, dan menunggu guru jika memberi kesempatan. Baiklah, berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal penting dalam isu pendidikan, isu kekerasan di satuan pendidikan. Itu ialah merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh satu individu terhadap individu lainnya di satuan pendidikan yang mengakibatkan gangguan fisik ataupun gangguan mental. Selanjutnya, bentuk kekerasan itu antara lain bisa mengakibatkan luka, cedera, memukul, menganiaya, bahkan juga dalam bentuk psikis. Faktor lain yang memicu terjadinya kekerasan di dalam satuan pendidikan Indonesia antara lain sistem manajemen, mindset, pendidik, dan tenaga pendidikan, bahkan norma sekolah maupun kedisiplinan yang tidak dilakukan. Mungkin hanya sekian pemaparan materi dari saya tentang isu-isu kekerasan di Satuan Pendidikan Indonesia. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja ke pemaparan materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Siska Fitriani. Kepada Siska, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya moderator. Perkenalkan, saya Siska Fitriani dengan NIM 21129309, izin memaparkan materi seminar pada malam hari ini. Dengan judul Kesenjangan Teknologi, Akses Teknologi dalam Dunia Pendidikan. Adapun latar belakang munculnya isu kesenjangan akses teknologi dalam dunia pendidikan, yaitu globalisasi dan digitalisasi telah mendorong transformasi pendidikan menuju model berbasis teknologi. Namun, perbedaan akses ini memperparah kesenjangan pendidikan. Kesenjangan ekonomi juga memainkan peran yang sangat signifikan. Tidak semua keluarga mampu menyediakan perangkat digital seperti komputer atau smartphone untuk anak-anak mereka. Selain itu, biaya akses internet yang relatif mahal di daerah tertentu juga mempengaruhi banyak siswa dalam mengakses platform belajar. Kurangnya literasi digital di kalangan siswa dan guru, terutama di daerah dengan akses terbatas, memperburuk dampak kesenjangan ini. Banyak pendidikan
banyak pendidik di wilayah tersebut belum mendapatkan pelatihan yang memadai untuk menggunakan teknologi secara efektif dalam pembelajaran. Nah, akibatnya teknologi tidak dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pemerintah dan berbagai pihak telah berupaya untuk mengurangi kesenjangan ini melalui program seperti pembangunan infrastruktur dan juga penyediaan perangkat belajar. Nah, namun kesenjangan ini masih menjadi tantangan yang besar yang memerlukan pendekatan holistik dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan pendidikan yang inklusif. Adapun alasan isu kesenjangan akses teknologi ini perlu diangkat karena isu kesenjangan akses teknologi dalam dunia pendidikan berdampak yang signifikan terhadap kesetaraan pembelajaran. Ketiadaan infrastruktur teknologi di daerah terpencil menyebabkan siswa di wilayah tersebut tertinggal dalam akses sumber belajar digital. Ketimpangan ini semakin memperparah ketidakadilan dalam pendidikan nasional, membatasi peluang anak-anak di pedesaan untuk bersaing di dunia kerja yang semakin berbasis teknologi. Nah, selain itu, rendahnya akses teknologi berimplikasi pada terbatasnya literasi digital di kalangan siswa dan guru. Nah, literasi digital ini adalah keterampilan penting di era globalisasi saat sekarang ini. Namun, sulit dicapai jika akses tersebut sulit dijangkau dan tidak merata. Nah, hal ini menghambat pengembangan kemampuan siswa untuk beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat di era modern saat sekarang ini. Nah, adapun solusi yang dapat ditawarkan dalam isu topik ini, yaitu kita lihat dari akses sisi pendidiknya. Nah, penting untuk pendidik meningkatkan kompetensi guru dalam memanfaatkan teknologi melalui pelatihan ataupun hal lain sebagainya. Nah, pendidik juga dapat menggunakan strategi pembelajaran yang inklusif, seperti pengajaran blended learning yang memadukan metode tradisional dengan teknologi dengan ketersediaan infrastruktur yang ada. Nah, kalau kita lihat dari segi pemangku kebijakan, pemerintah dapat mempercepat pembangunan infrastruktur teknologi di wilayah terpencil, termasuk jaringan internet yang andal dan terjangkau. Nah, selain itu, penyediaan subsidi atau bantuan perangkat belajar bagi siswa yang kurang mampu harus ditingkatkan lagi. Kebijakan ini perlu diiringi dengan pengawasan dan evaluasi untuk memastikan berjalannya solusi ini secara efektif. Nah, adapun tantangan 5 tahun ke depan jika isu tersebut dapat dan tidak dapat diselesaikan. Jika isu kesenjangan akses teknologi dalam pendidikan ini dapat diselesaikan dalam 5 tahun ke depan, tantangan utama yang akan dihadapi adalah memastikan keberlanjutan dan pemerataan manfaat teknologi di seluruh Indonesia. Pemerintah dan lembaga pendidikan harus memastikan bahwa infrastruktur tetap terjaga, serta terus memperbarui perangkat dan sumber daya pendidikan. Selain itu, penting untuk menjaga kesetaraan dalam kualitas pembelajaran digital di berbagai wilayah. Nah, sehingga tidak ada yang tertinggal dalam pengembangan kompetensi digital. Namun, jika isu ini tidak dapat diselesaikan, tantangannya mungkin akan semakin besar dalam 5 tahun mendatang. Kesenjangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan juga pedesaan akan semakin melebar. Peluang siswa yang di daerah terpencil akan terhambat untuk bersaing di pasar kerja global yang semakin tinggi. Siswa di wilayah yang kurang berkembang akan kesulitan mengakses sumber daya pendidikan yang dibutuhkan dan juga memperburuk ketimpangan dalam hasil pendidikan. Hal ini dapat menciptakan ketidaksetaraan jangka panjang dalam akses ke peluang ekonomi dan sosial bagi generasi yang akan mendatang. Mungkin hanya sekian pemaparan materi yang bisa saya paparkan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator.
Baiklah, terima kasih kepada Siska Fitriani. Selanjutnya pemaparan materi oleh Fitri Nurzarlis. Kepada Fitri, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan saya Fitri Nurzarlis dengan NIM 21129044. Di sini saya akan memaparkan tentang kekerasan di satuan pendidikan. Kekerasan di satuan pendidikan. Ada yang tahu nggak sih apa itu kekerasan di satuan pendidikan? Nah, kekerasan merupakan kondisi baik fisik, emosional, verbal, institusional, struktural maupun spiritual yang dapat melemahkan, mendominasikan, atau menghancurkan diri seseorang atau orang lain dan menyebabkan kerugian psikologis, gangguan perkembangan, ataupun perampasan hak. Dalam konteks kekerasan di kalangan siswa atau remaja, hal ini dapat disebabkan oleh frustasi negatif, gangguan pengamatan, gangguan intelektual, gangguan emosional, serta faktor keluarga dan lingkungan sekolah. Kekerasan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu kekerasan langsung atau fisik dan kekerasan tidak langsung atau verbal yang seringkali terjadi dalam bentuk bullying yang dapat mencakup perilaku perlakuan fisik, mental, seksual, dan psikologi yang menimbulkan penderitaan pada korban. Nah, apa sih yang melatar belakangi isu di satuan pendidikan ini terjadi? Nah, faktor penyebab terjadinya kekerasan yang terjadi itu beragam, baik itu kebencian, ketidaksenjangan, ketidakberdayaan, ketidakpuasan, dan dukungan massa merupakan penyebab yang sering ditemukan. Sebagai contoh, kebencian yang disebabkan oleh intimidasi atau perlakuan tidak adil sering memicu perilaku agresif antar siswa. Selain itu, ketidakberdayaan siswa dapat menjadi korban ejekan atau ancaman seringkali membuat mereka tidak mampu melawan, sehingga kekerasan terus berulang dan berulang kali. Ketidakpuasan ini terjadi ketika adanya persaingan, seperti dalam kasus kompetisi olahraga ataupun kompetisi di dalam pembelajaran, merupakan salah satu pemicu terjadinya kekerasan dalam pendidikan. Nah, selanjutnya itu, selain faktor individu tadi, kekerasan juga dipengaruhi oleh sistem dan kebijakan pendidikan yang kurang optimal, seperti kurikulum yang tidak seimbang antara aspek kognitif dan afektif seringkali mengurangi nilai-nilai humanisasi di lingkungan pendidikan. Pengaruh lingkungan, masyarakat, dan media massa menjadi faktor penting yang dapat mendorong perilaku kekerasan. Nah, mengapa sih kekerasan dalam satuan pendidikan itu perlu diangkat? Hal ini dikarenakan satu, dampak negatif terhadap perkembangan siswa. Maksudnya, kekerasan yang seperti dari fisik, verbal maupun emosional tadi dapat merusak proses pembelajaran dan perkembangan psikologi siswa. Kekerasan menimbulkan trauma, rasa takut, dan ketidaknyamanan yang dapat menghambat konsentrasi siswa dalam belajar, serta mempengaruhi perkembangan sosial dan emosional mereka. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan karena pendidikan harus menjadi tempat yang mendukung tumbuh kembang siswa secara holistik. Yang kedua, pencegahan kekerasan untuk mewujudkan lingkungan yang aman. Artinya, dengan mengangkat isu ini, dapat dilakukan langkah-langkah prospektif yang dapat mengurangi dan bahkan mencegah kekerasan terjadi. Implementasi kebijakan anti kekerasan, peningkatan kesadaran
hukum di kalangan siswa, dan sosialisasi hak-hak anak sangat penting untuk menciptakan sekolah yang bebas dari kekerasan. Yang ketiga, peningkatan kualitas pendidikan. Lingkungan pendidikan yang bebas dari kekerasan menciptakan suasana yang kondusif untuk belajar dan berinteraksi. Siswa yang merasa aman dan dihargai dapat lebih mudah berkembang secara kognitif, sosial, dan emosional. Oleh karena itu, isu-isu ini perlu diangkat untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Yang keempat, dalam jangka panjang. Kekerasan yang dialami oleh siswa tidak hanya berdampak pada saat itu saja, tetapi juga juga dampak ke depannya, baik terhadap kesejahteraan psikologis maupun sosial mereka di masa depan. Yang kelima, peningkatan kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial. Dengan mengangkat isu ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban siswa serta konsekuensi hukum dan tindakan kekerasan. Kesadaran hukum ini tidak hanya penting bagi individu saja, tetapi juga bagi seluruh warga yang ada di sekolah. Yang keenam, penyelesaian konflik yang sehat. Pendidikan tentang kekerasan dan pencegahannya juga mengajarkan siswa untuk mengelola emosi mereka dan menyelesaikan konflik dengan cara konstruktif, yaitu menghindari kekerasan fisik dan verbal. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial. Artinya, mengatasi kekerasan di sekolah adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Ketika siswa merasa keamanan dan dukungan, mereka lebih menjaga individu dan berkontribusi secara pasif dalam masyarakat. Selanjutnya, apa sih solusi yang dapat ditawarkan? Nah, solusi yang dapat ditawarkan dari sisi pendidik. Yang pertama, pendidikan karakter dan pengelolaan emosi. Pendidik harus mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran sehari-hari. Dengan menekankan pentingnya toleransi, empati, dan pengelolaan emosi, pelatihan kepada guru tentang keterampilan mengelola kelas dan menangani konflik secara damai itu sangat penting. Yang kedua, meningkatkan keterampilan sosial dan kepribadian siswa. Pendidik harus memfasilitasi kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung perkembangan sosial dan emosional siswa, sehingga mereka bisa belajar bekerja sama dan menghargai perbedaan. Yang ketiga, pendekatan inklusif dan non-diskriminatif. Artinya, pendidik harus menciptakan suasana belajar yang inklusif dan tidak diskriminatif, dengan menghargai keberagaman dan menghindari perilaku bullying atau pelecehan. Yang keempat, pelatihan untuk menangani kekerasan. Artinya, guru dan tenaga pendidik perlu diberikan pelatihan khusus untuk menangani kekerasan di sekolah dengan bagaimana mendeteksi tanda-tanda awal dari kekerasan itu terjadi. Nah, selanjutnya, solusi yang diberikan dari pemangku kebijakan. Yang pertama, pengembangan kebijakan sekolah yang tegas. Pemangku kebijakan sekolah harus membuat dan mengimplementasikan kebijakan anti kekerasan yang jelas dan konsisten. Kebijakan ini harus mencakup prosedur pelaporan, penanganan korban dan pelaku kekerasan serta sanksi yang sesuai. Yang kedua, pendidikan anti kekerasan di kurikulum. Artinya, pemangku kebijakan dapat mengintegrasikan materi tentang kekerasan dan dampaknya dalam kurikulum untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang hak-hak mereka dan konsekuensi dari kekerasan tersebut. Yang ketiga, pemantauan dan evaluasi rutin. Pemantauan dan evaluasi rutin terhadap implementasi kebijakan anti kekerasan di sekolah
untuk memastikan efektivitas kebijakan tersebut dan mengambil tindakan korektif apabila diperlukan. Yang keempat, mendorong pembentukan tim penanganan kekerasan. Harusnya di setiap sekolah memiliki tim khusus yang menangani kasus kekerasan, baik kekerasan fisik, verbal, maupun emosional. Tim tim ini dapat terdiri dari guru, konselor, psikologi, dan pihak lain yang berkompeten. Nah, solusi dari pemerintah. Solusi dari pemerintah itu yang pertama, penyusunan peraturan dan kebijakan nasional. Pemerintah harus memastikan adanya regulasi yang jelas terkait pencegahan kekerasan di satuan pendidikan. Undang-undang yang melindungi anak dari kekerasan di sekolah perlu dikuatkan dan perlu disosialisasikan. Yang kedua, penyediaan pelatihan dan sertifikat untuk guru. Pemerintah dapat menyediakan pelatihan dan sertifikat bagi guru mengenai penanganan kekerasan dan pendidikan karakter untuk memastikan mereka memiliki keterampilan memadai dalam menciptakan lingkungan yang aman. Yang ketiga, fasilitas program kesadaran hukum dan hak anak. Pemerintah harus memfasilitasi program kesadaran hukum dan hak anak, baik melalui kampanye publik ataupun penyuluhan di sekolah-sekolah. Hal ini akan meningkatkan pemahaman siswa tentang pentingnya menghormati hak orang lain, dan konsekuensi hukum dari tindakan kekerasan. Yang keempat, peningkatan sarana dan prasarana pendukung. Pemerintah seharusnya mendukung sekolah dengan menyediakan fasilitas yang dapat mencegah terjadinya kekerasan seperti ruangan konseling, tempat yang aman untuk korban kekerasan, serta akses kepada tenaga profesional yang dapat membantu menangani kasus-kasus kekerasan ini. Nah, yang kelima, pemberdayaan orang tua dan komunitas. Pemerintah harusnya melibatkan orang tua dan komunitas dalam upaya pencegahan kekerasan ini. Nah, selanjutnya, tantangan 5 tahun ke depan jika isu ini dapat diselesaikan dan tidak dapat diselesaikan. Jika isu ini dapat diselesaikan, maka ada 5 tantangan yang akan dihadapi. 1. Pemeliharaan keberlanjutan program anti kekerasan. Nah, setelah tercapainya pengurangan dan eliminasi kekerasan tadi, tantangan utamanya adalah menjaga kesinambungan dari program dan kebijakan anti kekerasan. Pemenahan ini harus menjadi bagian dari upaya sekolah sehingga tidak hanya bergantung kepada kebijakan formal, tetapi juga sikap dan perilaku pihak. Nah, yang kedua, evaluasi dan penyesuaian kurikulum. Dengan selesainya isu kekerasan ini, sekolah harusnya menyesuaikan kurikulum agar mengedepankan pengembangan karakter, pendidikan emosi, serta keterampilan sosial yang mengurangi kekerasan di masa depan. Yang ketiga, peningkatan kesadaran masyarakat. Pentingnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak anak dan pendidikan bebas dari kekerasan akan terus menjadi tantangan mengubah pola pikir masyarakat tentang kekerasan baik yang terjadi di dalam maupun di luar sekolah. Yang keempat, penanganan kasus kekerasan yang lebih efektif. Setelah terjadinya penyelesaian terhadap isu kekerasan tadi, lembaga terkait akan dihadapi pada tantangan penanganan kasus yang lebih kompleks, seperti kekerasan yang terjadi melalui media sosial atau kekerasan yang melibatkan anak-anak dengan latar belakang memiliki trauma berat. Yang kelima, penguatan sistem dukungan mental dan emosional. Nah, banyaknya korban kekerasan akan memerlukan dukungan psikologis jangka panjang untuk menyembuhkan luka dan emosional mereka.
Selanjutnya, jika isu ini tidak dapat diselesaikan dalam 5 tahun ke depan. 1. Peningkatan insiden kekerasan. Tanpa menyelesaikan komprehensif insiden kekerasan, baik secara verbal, fisik, maupun emosional akan meningkat. Hal ini tidak hanya merusak proses belajar mengajar, tapi juga berdampak negatif pada perkembangan emosional dan psikologis siswa. Yang kedua, penciptaan lingkungan yang tidak aman. Lingkungan sekolah yang tidak aman akan menyebabkan ketakutan, stres, kecemasan, yang pada akhirnya dapat mengurangi kualitas pembelajaran dan perkembangan pribadi siswa tersebut. Yang ketiga, penurunan kualitas pendidikan. Kekerasan yang berlangsung akan mempengaruhi hubungan antara guru dan siswa, serta antara siswa dengan temannya yang lain. Yang keempat, penyebaran budaya kekerasan. Kekerasan yang tidak dapat ditangani ini akan berisiko menciptakan budaya kekerasan yang lebih luas di masyarakat, di mana siswa yang terlibat kekerasan di sekolah mungkin akan melanjutkannya di lingkungan luar. Yang kelima, kerugian jangka panjang bagi generasi muda. Jika kekerasan di sekolah dibiarkan, hal ini akan merugikan generasi muda secara keseluruhan. Hal ini dapat merugikan generasi muda secara keseluruhan. Selain itu, kerugian psikologis baik di korban kekerasan dapat membentuk sikap dan perilaku agresif mereka terhadap lingkungannya. Baik, sekian penyampaian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Fitri Nurzarlis. Pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Huraini Arahma. Kepada Huraini, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Huraini Arahma, NIM 21129223. Yang saya hormati Ibu Sarunisa MPD. Baik, saya akan menyampaikan hasil seminar saya, yaitu yang berjudul Masyarakat Banyak yang Mengharapkan Pemerintah Merubah Kurikulum Merdeka Menjadi Kurikulum KTSP Kembali. Kurikulum Merdeka dan Kurikulum KTSP. Yang pertama yaitu kurikulum Merdeka. Merdeka Belajar adalah program kebijakan Merdeka Belajar adalah program kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yaitu Kemendikbud RI, yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Kabinet Indonesia Maju. Esensi kemerdekaan berpikir menurut Nadiem harus dilalui oleh para guru sebelum mereka mengajarkan pada siswa-siswi. Nadiem menyebut dalam kompetensi guru di level apapun tanpa ada proses penjelmaan dari kompetensi dasar dan kurikulum yang ada, maka tidak akan pernah ada pembelajaran yang terjadi, menurut Irawan dan teman-teman. Selanjutnya, kurikulum KTSP. Dalam Standar Nasional Pendidikan atau SNP Pasal 1 Ayat 15, dijelaskan bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah kurikulum yang disusun dan diterapkan oleh setiap satuan pendidikan. Penyusun KTSP dilakukan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan dan mengacu pada standar kompetensi serta kompetensi dasar yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BNSP. Pengembangan KTSP ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 36 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa yang pertama, pengembangan kurikulum harus mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang kedua,
Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip yang sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan kebutuhan peserta didik. Perbedaan utama. Berikut adalah beberapa perbedaan utama antara kurikulum merdeka dan KTSP. Yang pertama yaitu tujuan dan fokus pembelajaran. Dalam kurikulum merdeka, lebih menekankan pada pengembangan kemandirian siswa dan karakter mereka, serta menggunakan pembelajaran berbasis proyek yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Sedangkan KTSP lebih fleksibel dan menentukan konten lokal dan menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan masing-masing sekolah, tetapi tidak fokus khusus pada pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua yaitu metode pembelajarannya. Dalam kurikulum merdeka, mengutamakan pembelajaran berbasis proyek dan eksplorasi langsung yang mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam mencari solusi atas masalah yang ada. Sedangkan KTSP lebih terstruktur dan memberikan kebebasan bagi guru untuk memilih metode pengajaran yang dianggap paling efektif tanpa harus mengadopsi pembelajaran berbasis proyek. Yang ketiga yaitu peran guru. Dalam kurikulum merdeka, guru berperan sebagai fasilitator yang mendorong siswa untuk lebih mandiri dan kreatif dalam belajar. Dalam KTSP, guru memiliki peran yang lebih sentral dalam merancang materi dan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik lokal. Namun, fokus utamanya adalah pada penyampaian pengetahuan secara langsung. Yang keempat yaitu keterlibatan siswa. Dalam kurikulum merdeka, mendorong keterlibatan siswa yang lebih aktif melalui kegiatan eksplorasi dan proyek nyata yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan praktis dan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Sedangkan KTSP, keterlibatan siswa lebih bergantung pada kebijakan masing-masing sekolah dan inisiatif guru sehingga pendekatan eksploratif dan bervariasi. Selanjutnya, yang pandangan masyarakat terhadap kurikulum merdeka. Yang pertama yaitu keunggulan yang dikenal, yaitu penekanan pada kemandirian siswa. Kurikulum merdeka dirancang untuk mendorong siswa agar lebih mandiri dalam proses belajarnya, dengan memberikan kebebasan untuk menjelajahi ide dan menemukan solusi secara mandiri. Siswa diharapkan dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreativitas yang sangat penting di dunia nyata. Yang kedua yaitu kesesuaian dengan dunia nyata. Salah satu kelebihan utama yang diakui adalah pendekatan berbasis proyek. Selanjutnya, yang ketiga, pengembangan profil pelajar Pancasila. Kurikulum merdeka mendukung pembentukan karakter siswa berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Ini memberikan dasar yang kuat untuk membentuk individu yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berbudi pekerti, kreatif, peduli sesama, dan menghargai keragaman. Yang B, kritik terhadap kurikulum merdeka. Yang pertama yaitu kurangnya infrastruktur yang memadai. Salah satu masalah utamanya muncul adalah terbatasnya infrastruktur yang mendukung implementasi kurikulum merdeka. Yang kedua, beban kerja guru yang berat. Banyak guru yang merasa terbebani dengan peran baru mereka sebagai fasilitator. Mereka harus beradaptasi dengan metode pengajaran yang baru yang membutuhkan pelatihan khusus dan waktu lebih, sementara dukungan yang mereka terima seringkali tidak cukup. Yang ketiga yaitu kesulitan adaptasi bagi siswa dan orang tua. Bagi sebagian besar siswa yang terbiasa dengan metode pembelajaran konvensional, kurikulum merdeka berbasis proyek bisa menjadi tantangan besar. Selain itu, orang tua juga merasa kesulitan dalam mendukung anak-anak mereka yang kini belajar dengan cara lebih mandiri. Selanjutnya, alasan masyarakat meminta kembali ke KTSP. Karena berbagai tantangan dan pelaksanaan kurikulum merdeka, beberapa kelompok masyarakat lebih memilih untuk kembali ke kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Beberapa alasannya yaitu yang pertama, kemudahan dalam mengimplementasi. KTSP dianggap lebih mudah diterapkan karena lebih terstruktur dan tidak membutuhkan perubahan besar dalam metode pembelajaran. Yang kedua, keakraban dan metode pembelajaran lama. Banyak guru dan orang tua
merasa lebih nyaman dengan KTSP karena sudah lebih familiar dengan sistem ini. Pendekatan yang lebih tradisional dan terstandarisasi memberikan rasa stabilitas dan kepastian dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga yaitu fleksibilitas menyesuaikan dengan kondisi lokal. KTSP memberikan lebih banyak kebebasan bagi sekolah untuk menyesuaikan materi ajar dengan kebutuhan lokal dan karakteristik siswa. Selanjutnya, tantangan dan kesulitan implementasi kurikulum merdeka. Tantangan yang pertama yaitu kesiapan infrastruktur. Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan kurikulum merdeka adalah kesiapan infrastruktur di sekolah-sekolah. Untuk mendukung pembelajaran berbasis proyek dan metode yang lebih interaktif, sekolah memerlukan fasilitas yang cukup memadai, seperti ruang kelas yang luas, peralatan yang lengkap, dan akses internet yang stabil. Yang kedua yaitu beban guru. Beban kerja guru juga menjadi salah satu masalah penting dalam penerapan kurikulum merdeka. Dengan kurikulum yang mengharuskan guru berperan lebih sebagai fasilitator daripada sekadar menyampaikan materi. Mereka dituntut untuk merancang kegiatan pembelajaran yang lebih kreatif dan berbasis proyek. Yang ketiga yaitu adaptasi siswa dan orang tua. Proses adaptasi siswa dan orang tua terhadap kurikulum merdeka juga menjadi tantangan besar. Siswa yang terbiasa dengan metode pembelajaran konvensional beralih ke pembelajaran berbasis proyek yang lebih mandiri dan eksploratif bisa menjadi sangat sulit. Selanjutnya, solusi dan rekomendasi. Yang pertama yaitu pelatihan guru. Agar penerapan kurikulum merdeka dapat berjalan dengan baik, pelatihan dan pendampingan guru menjadi aspek yang sangat krusial. Guru perlu diberikan pelatihan yang mendalam mengenai metode pembelajaran berbasis proyek, penilaian kualitas, serta peran mereka sebagai fasilitator. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman yang dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya, pengembangan infrastruktur. Perbaikan infrastruktur pendidikan juga menjadi prioritas utama. Sekolah-sekolah terutama yang berada di daerah dengan keterbatasan dana atau akses harus diberikan dukungan untuk memenuhi fasilitas yang diperlukan dalam pembelajaran berbasis proyek. Penambahan teknologi yang memadai, ruangan kelas yang lebih luas, serta koneksi internet yang stabil harus diprioritaskan. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan pendidikan sehingga sekolah dapat menciptakan lingkungan mendukung keberhasilan implementasi kurikulum merdeka. Yang ketiga yaitu sosialisasi kepada masyarakat. Untuk mengurangi resistensi terhadap kurikulum merdeka, sosialisasi yang lebih efektif kepada masyarakat sangat penting. Memperkenalkan tujuan dan manfaat kurikulum ini kepada orang tua, guru, dan pihak-pihak terkait lainnya membantu mereka menerima pemahaman ini. Selanjutnya, tantangan 5 tahun ke depan jika isu dapat dan tidak dapat diselesaikan. Yang pertama yaitu jika isu terselesaikan. Yang pertama, peningkatan kualitas pembelajaran. Jika kurikulum merdeka dapat diterapkan dengan dukungan yang memadai, kualitas pendidikan akan mengalami kemajuan signifikan. Siswa dapat diharapkan menjadi lebih mandiri dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis dengan pembelajaran yang lebih relevan aplikatif terhadap kehidupan nyata. Yang kedua yaitu penguatan infrastruktur pendidikan. Penyelesaian masalah infrastruktur akan mendorong pemerintah dan pihak terdidik untuk terus meningkatkan fasilitas pendidikan. Yang ketiga yaitu pengembangan kompetensi guru yang opsional. Pelatihan yang efektif dan membuat guru lebih siap untuk menerapkan kurikulum baru dengan keterampilan baru yang mereka miliki. Guru dapat mengimplementasikan metode pembelajaran yang lebih interaktif yang akan meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. Yang keempat yaitu peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan. Jika kurikulum merdeka dapat diterapkan dengan
sukses, masyarakat akan lebih percaya pada sistem pendidikan nasional. Ini akan menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia mampu menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tuntutan zaman. Yang kelima yaitu adaptasi kurikulum yang berkelanjutan. Dengan penyelesaian masalah ini, pemerintah dapat terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kurikulum sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman tanpa harus mengubah kurikulum secara drastis dan setiap kali ada perubahan. Selanjutnya, jika isu tidak terselesaikan, yang pertama, ketidaksiapan siswa untuk dunia nyata. Jika masalah ini tidak terselesaikan, kurikulum merdeka mungkin tidak dapat sepenuhnya mendukung pengembangan keterampilan siswa yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dalam pekerjaan dan kehidupan sosial modern. Yang kedua, tertinggalnya sekolah di daerah tertentu. Sekolah di daerah tertentu dengan keterbatasan fasilitas dapat semakin tertinggal akibat ketidaksiapan infrastruktur. Yang ketiga, beban kerja guru yang berkelanjutan. Tanpa pelatihan yang cukup, guru akan terus menghadapi kesulitan dalam menerapkan kurikulum baru yang bisa mengarah pada ketidakpuasan, kelelahan, serta penurunan kualitas pengajaran. Yang keempat, kehilangan kepercayaan masyarakat. Jika masyarakat merasa tidak puas dengan implementasi kurikulum ini, mereka mungkin merasa bahwa pendidikan tidak memenuhi kebutuhan anak-anak mereka. Yang kelima yaitu kurangnya konsistensi dalam kebijakan pendidikan. Jika masalah tidak diatasi, perubahan kurikulum yang sering akan menciptakan ketidakpastian dalam sistem pendidikan yang bisa menyebabkan kebingungan dan ketidakstabilan di masa depan. Kesimpulan, banyaknya pendapat masyarakat yang menginginkan perubahan dari kurikulum merdeka kembali ke kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, meskipun kurikulum mereka memiliki potensi besar dalam meningkatkan mutu pendidikan. Penerapan yang masih menghadapi beberapa kendala yang cukup signifikan. Masyarakat mengakui bahwa kurikulum merdeka memiliki keunggulan seperti mengembangkan kemandirian siswa dan relevansi pembelajaran dengan kehidupan nyata. Namun, masalah seperti terbatasnya infrastruktur, beban tambahan bagi guru, serta kesulitan adaptasi dari siswa dan orang tua menjadi hambatan utama dalam implementasinya. Sekian hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Huraini Arahma. Tak terasa telah sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memaparkan materinya. Baiklah, demikian pemaparan materi dari kita semuanya. Saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.